kepada kasih karunia? Well, most people say that grace is unmerited favor. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah suatu hal yang diberikan tanpa ada sebabnya. How many of you have heard of that definition for grace? Kira-kira berapa dari antara Anda yang pernah dengar akan definisi ini? How many? Can I see your hands? How many of you have not? Berapa banyak dari antara Anda yang belum pernah dengar? How many of you don't have hands? Berapa banyak dari antara Anda yang tidak punya tangan? Because I only see a few of you raising your hands. Karena saya hanya melihat beberapa dari antara Anda saja yang angkat tangan. So let me ask you a question. Mari saya mau tanya satu hal. If the word grace means unmerited favor, Kalau misalkan apa yang dikatakan dari kasih karunia itu adalah suatu pemberian yang cuma-cuma, unmerited means something you don't merit, something you can't earn, something you don't deserve. jadi cuma-cuma itu maksudnya sebenarnya Anda tidak layak untuk dapatkan itu. So turn to Ephesians chapter 2 and verse 8. Mari kita masuk dalam Efesus Chapter 2 and verse 8. Efesus 2 ayat 8. I want you to notice there, Saya mau Anda melihat di sana. if you can read it, Ephesians 2 verse 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. If you notice it says, for by grace are you saved. Di sana dikatakan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. It is a gift. Itu adalah suatu pemberian. You see that? But then it says, not of merit, lest any man should boast. Tetapi di sana dikatakan juga bahwa bukan oleh karena sesuatu hal supaya manusia ini bisa berbangga hati. So, Jadi suppose I give you a gift, Jadi contohnya misalkan saya mau memberikan kepada Anda suatu pemberian atau hadiah. and you say, what is it? Lalu Anda katakan apa itu? And I say, something you don't deserve. Lalu saya katakan sesuatu hal yang Anda tidak layak dapat ini. Does that tell you what it is? Apakah itu mengatakan kepada Anda apa itu? Yes or no? Ya atau tidak? No. Tidak. I'm just telling you don't deserve it, but I'm not telling you what it is. Saya hanya katakan bahwa hadiah ini atau pemberian ini Anda tidak layak dapatkan itu, tapi saya tidak kasih tahu apa pemberian saya. But obviously it is a very important thing, whatever it is. Tetapi yang jelas ini merupakan suatu hal yang penting apapun itu. Because it says, with it you are saved. Karena di sana dikatakan bahwa dengan pemberian yang saya berikan Anda diselamatkan. Without it, you're lost. Tanpa itu Anda akan hilang. So if that's true, Jadi kalau itu benar, shouldn't you find out what it is? bukankah Anda seharusnya mencari tahu apa itu? Yes or no? Ya atau tidak? Yes. Now the problem, Masalahnya, does the Bible tell us what grace is? apakah Alkitab katakan apa itu kasih karunia? And the answer is yes. Dan jawabannya adalah ya. Let's look at some verses of scripture. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Alkitab. If you look at Acts chapter 4 Kalau Anda lihat di dalam Kisah pasal 4, and verse 33, ayat 34. Acts 4 verse 33, Kisah 4 ayat 34. 33, Kisah 4 ayat 33. can you read it please? Kisah 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Now notice it says, with great power, Di sini dikatakan dengan kuasa yang besar, the disciples were able to testify of Christ. para murid dapat memberikan kesaksian tentang Yesus. With how much power? Dengan kuasa yang seberapa besar? With great power. Kuasa yang besar.
But what was it that and gave them that great power? Tetapi apa yang memberikan kepada mereka kuasa yang besar itu? What does the verse say? Apa ayat ini katakan? Great grace was upon them. Karena kasih karunia yang melimpah-limpah ada pada mereka. So great grace Jadi kasih yang melimpah-limpah gave them great power. memberikan kepada mereka kuasa yang berlimpah-limpah. If they had little grace, Kalau mereka memiliki hanya sedikit kasih karunia, then how much power? dan jadi ada seberapa besar kuasanya? Little power. Kuasanya juga kecil. Romans 1 verse 16. Roma 1 ayat 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Karena saya tidak malu mengenai kasih karunia. Romans 1 and verse 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Now notice it says, Anda perhatikan apa yang dikatakan? I'm not ashamed of the gospel of Christ, Bahwa saya tidak malu oleh karena Injil. for it is the power Karena itu adalah kuasa of God unto salvation. yang adalah untuk yang adalah dari Tuhan untuk keselamatan. Now, the word power in that verse, Nah, kata kuasa di dalam ayat ini in the Greek language, di dalam bahasa Yunani is dunamis, adalah dunamis, from which we get the English word dynamite. yang mana kita dapat bahasa Inggrisnya dinamit. So let's rephrase it. Jadi mari kita baca lagi. I'm not ashamed of the gospel of Christ, Saya tidak malu oleh karena Injil Yesus for it Kristus. is the dynamite Karena itu adalah dinamit unto salvation. untuk keselamatan. It is the what? Dynamite. Itu adalah dinamit. Who's sitting on the right hand of God? Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? How much power does he have? Berapa banyak kuasa yang dia miliki? Little power or great power? Apakah kuasa kecil atau kuasa besar? Dynamite power. Ya, kuasa dinamit. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? Yes? No? Ya, tidak? All right. Now, I want you to notice a few more verses. Nah, saya mau Anda lihat beberapa ayat lagi. Ephesians 3 verse 20. Efesus 3 ayat 20. Ephesians 3 verse 20. Okay, would you read it? Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. What do you find again? Apalagi yang Anda temukan? What word is there? Kata apa di sana? Power. Kuasa. Mrs. White, in writing about grace, Nyonya White ketika menulis akan kasih karunia, she says, dia katakan, is a great element of saving power. itu adalah suatu hal yang merupakan kuasa yang sangat besar untuk keselamatan. The what? Apa? Great element of saving power. Ya, kuasa penyelamatan yang sangat besar. She says then also, Dia katakan juga, it is an energizing itu merupakan suatu hal yang memberikan energi, power. kekuatan yang memberikan energi yang besar. So what is grace? Jadi apa itu kasih karunia? It is the power of God. Itu adalah kuasa Allah. Now, Sekarang, some people think grace is forgiveness. ada beberapa orang yang berpikir bahwa kasih karunia itu pengampunan. How many of you Berapa banyak dari antara Anda have ever been in a confessional booth? yang pernah ada di dalam suatu ruangan pengakuan dosa? Any of you? Ada dari antara Anda? How many of you were Catholics before? Berapa banyak dari antara Anda yang sebelumnya dari Katolik? One former Catholic, two former Catholic, Ada 2, three former Catholic. 3.
We're in the minority here today. Kita sekarang di bagian minoritas. When I was a little boy, Ketika saya masih anak-anak, my mother told me that I had to go to confession. Ibu saya mengatakan bahwa saya harus pergi ke kotak I didn't know how. pengampunan dosa I didn't itu. know what to do. Saya tidak tahu apa yang saya harus katakan, So I asked lakukan. somebody, Jadi saya tanya seseorang, "What do you do?" apa yang kamu lakukan di sana? I said, "Say, bless me, Father, for I have sinned." Dia katakan, ampuni saya Bapak karena saya sudah berdosa. Now I was afraid to go in there Nah, saya takut untuk pergi ke sana because I had too much to confess. karena saya punya terlalu banyak yang saya harus akui. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? But mother, Tetapi ibu, she had very sharp nails. dia punya kuku yang pendek. Nails, very sharp. Iya. Oh, kuku yang tajam. And all she had to do was grab you by the ear Dan yang dia lakukan adalah dia cubit and kuping. you went to confession. Dan akhirnya saya pergi ke kotak pengakuan dosa itu. So I went in this dark little booth. Jadi saya masuk di dalam kotak yang gelap itu, I knelt down lalu bertelut and I said the magic words. dan saya katakan kata yang ajaib itu. And all of a sudden, Dan seketika itu I heard a voice. saya dengar suara, "What have you done?" apa yang kamu sudah lakukan? I was frightened. Saya takut. So I told him a lie. Jadi saya katakan kepada dia suatu kebohongan. I knew that if he knew the whole truth, Saya tahu kalau dia tahu semua kebenarannya, he would send me lower than hell. dia akan turunkan saya bahkan lebih rendah daripada neraka. So I told him a little bit of the truth. Jadi saya katakan kepada dia sedikit saja kebenarannya. You understand? Kira-kira Anda mengerti? And I was relieved Dan saya sedikit bebas, terlepas. when he said, Ketika dia katakan, all you have to do is light a candle yang perlu Anda lakukan adalah nyalakan lilin and say so many Hail Marys. dan katakan beberapa salam Maria. So I went into the booth as a devil Jadi saya masuk ke dalam kotak pengakuan dosa itu sebagai iblis and I came out as the worst devil. dan saya keluar dari situ menjadi iblis yang lebih buruk lagi. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? Now what was the problem? Jadi masalahnya apa? The priest Pendeta itu says he can forgive me, katakan dia bisa mengampuni saya, but he cannot do anything to help me to change. tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu saya berubah. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? So, Jadi, who has the power to change me? jadi siapa yang memiliki kuasa untuk merubah saya? Jesus does. Yesus. So he offers us Jadi dia memberikan kepada kita grace. kasih karunia. If all that God was offering you and me Kalau segala hal dari semua hal yang Tuhan berikan kepada kita was forgiveness, hanya pengampunan, then you and I will have to be confessing for all eternity. maka apa yang kita lakukan hanya meminta maaf, meminta pengampunan terus sampai kekekalan. But God has better plans than that. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada itu. I am grateful for forgiveness. Saya sangat berbahagia oleh karena pengampunan. Because before I became a Christian, Karena sebelum saya menjadi seorang Kristen, I was living a very wicked life. saya menghidupi suatu kehidupan yang sangat jahat. I was what they called a rock and roll star. Saya menjadi apa yang mereka sebut itu sebagai bintang rock and roll. But stars don't burn out as fast as meteorites do, so I wasn't a star, I was a meteorite. Nah, tetapi kalau Anda tahu bintang itu tidak hancur lebih cepat daripada meteor ya. Nah, saya bukan bintang lah, saya meteor. But when I came to God, Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, I felt like He would consume me immediately. saya merasa bahwa dia akan membakar dan menghanguskan saya secepat itu. So I pleaded for forgiveness. Jadi saya meminta akan pengampunan. Does God forgive? Apakah Tuhan mengampuni? Yes or no? Ya atau tidak? Yes. Does He promise Ya. it?
Apakah dia menjanjikan itu? Where? Di mana? Where? Di mana? In the Bible. Di dalam Alkitab. Where? Di mana? In the Bible. Dalam Alkitab. 1 John 1:9. 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess our sins, Jika kita mengaku dosa kita, He is faithful and just to forgive us our sins. maka Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni kita. But what else does He want to do? Tetapi apalagi yang Dia inginkan? Only to forgive you? Hanya untuk mengampuni saudara? What does the verse say? Apa yang ayat itu katakan? Not only to forgive you, but to Tidak hanya untuk mengampuni Anda tetapi cleanse you. untuk membersihkan kita. So God wants to forgive you, Jadi Tuhan mau mengampuni Anda, but He also wants to cleanse you. tetapi Dia juga mau membersihkan Anda. So God does forgive. Jadi Tuhan mengampuni. But God must do more for me than just forgive me. Tetapi Tuhan harus melakukan lebih daripada hanya mengampuni saya. God wants to change me so that I don't have to continue to be forgiven. Tuhan mau merubah kita untuk supaya kita tidak lagi terus-menerus meminta pengampunan. In the book of Revelation, Di dalam buku Wahyu, many times it says, ada banyak kali ketika dikatakan to him that overcomes, untuk mereka yang menang, to him that overcomes, untuk mereka yang menang, to him that overcomes. untuk siapa yang menang? Does God want you to overcome? Bukankah Tuhan ingin kita menang? Yes or no? Ya atau tidak? Amen. Amin. So, you and I cannot overcome ourselves. Jadi Anda dan saya tidak bisa menang atas diri kita sendiri. In fact, the Bible says in Jeremiah 31 and verse 2, Bahkan di Alkitab dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 2, can the Ethiopian change his skin? apakah seorang Ethiopia bisa merubah kulitnya? Can the leopard change his spot? Apakah seekor macan bisa merubah belangnya? What's the answer to those two questions? Apa jawaban daripada dua pertanyaan itu? No. Tidak. Then it Tidak bisa. says, Lalu dikatakan, how can you do good who are accustomed to do evil? bagaimana caranya kamu melakukan suatu hal yang baik, kamu yang biasa melakukan kejahatan? So God has to do something in me Jadi Tuhan harus melakukan sesuatu di dalam saya to change me from the inside, untuk merubah saya dari dalam. so that what I used to love, Sehingga ketika saya mau I mengasihi, no longer love. saya tidak lagi mengasihi dengan kasih yang What I lama. used to hate, Apa yang saya dulunya membenci, I now love. sekarang saya cintai. There has to be a changing inside. Harus ada perubahan dari dalam. But that changing is not something that I have the ability to do. Tetapi suatu perubahan ini bukanlah merupakan suatu hal yang saya bisa lakukan sendiri. It comes from above. Itu harus datang dari atas. It is a gift. Itu adalah suatu pemberian. God gives power. Tuhan memberikan kuasa. Now because of time, Nah, karena waktu, I'm going to shorten this. saya akan mempersingkat ini. But let me give you a demonstration of the power of grace. Saya mau memberikan kepada Anda suatu contoh akan kuasa daripada pemberian, kasih karunia. My mother had a best friend Ibu saya memiliki seorang sahabat who lost her apartment. yang kehilangan akan apartemennya. My mother invited us to live with us Jadi ibu saya mengundang dia untuk hidup bersama dengan saya, until she tinggal could bersama find saya. her own place. Sampai dia bisa mendapatkan tempatnya sendiri. I was 6 months old, Saya baru umur 6 bulan. one of 6 brothers. Satu dari 6 bersaudara. She was my mother's best friend, Karena dia adalah sahabat terbaik ibu saya. and then she was living with us. Jadi dia tinggal bersama-sama dengan kami. 3 months later, 3 bulan kemudian she ran off with my father. dia lari bersama dengan ayah saya. What did that do for my mother? Apa yang terjadi kepada ibu saya? It was a terrible blow. Itu merupakan hal yang sangat menyedihkan. We were very poor, Kami sudah sangat miskin, and when my father left, we were worse. dan ketika ayah saya pergi meninggalkan kami semakin parah. I remember holding on to my mother's skirt, Saya masih ingat saya
memegang akan rok daripada ibu saya as she went from door to door begging for food so we could eat. ketika dia berjalan dari rumah ke rumah meminta akan makanan supaya kami bisa makan. How do you think my mother felt? Kira-kira menurut Anda apa yang dirasakan oleh ibu saya? Yes, she hated that woman. Ya, dia membenci akan wanita itu. I remember growing up always hearing when we had difficult times, Saya masih ingat ketika kami tumbuh besar dan ketika kami berada di masa kesulitan, saya ingat saya dengar my mother would curse that woman. ibu saya akan mengutuk akan wanita itu. She even told us Bahkan dia katakan kepada kami, that if she could get her hands on that woman, kalau saja saya bisa letakkan tangan saya kepada wanita itu, she would tear her eyes out. maka dia akan copot matanya. So my mother had bitterness. Jadi ibu saya memiliki kepahitan. She married another man. Jadi dia menikahi akan laki-laki yang lain, He moved us to New York City. pindah ke New York. 3 months later, he died. 3 bulan kemudian meninggal. We were from Puerto Rico, Kami datang dari kota Puerto Rico, so we didn't speak English. jadi kami tidak berbicara bahasa Inggris. There were 3 boys in Puerto Rico and 3 boys with my mother. Ada 3 laki-laki di Puerto Rico dan 3 dengan ibu saya. And when my mother received the telegram Dan ketika ibu saya menerima telegram itu that her husband was dead, bahwa suaminya meninggal, I remember mother saying, saya masih ingat ibu saya mengatakan, curse that woman. mengutuki akan wanita tadi. Later on, Setelah itu, we were all together. akhirnya kami bersama-sama lagi. And when I was about 9 years old, Ketika saya berusia kira-kira 9 tahun, my mother had cancer. ibu saya menderita kanker. And there was no hope. Dan sepertinya tidak ada harapan. So she prayed, Jadi dia berdoa, oh God, ya Tuhan, you can't take me now. Engkau tidak bisa mengambil saya sekarang. If I go, Kalau saya pergi, who will take care of my children? siapa yang akan mengurus anak-anak saya? Wait until they are grown up, Tolong tunggu sampai dia sudah besar. then you can take them. Lalu engkau boleh ambil saya. But then she would remember the woman. Dan tetapi ketika dia mengingat akan wanita itu, So while she was asking mercy from God, she was asking God to curse that woman. jadi ketika dia sebagian dia meminta Tuhan untuk pengampunan, dia meminta dan dia mengutuk akan wanita itu kepada Tuhan. She survived. Akhirnya dia selamat. 13 years later, 13 tahun kemudian she got cancer again. kena kanker lagi. And in those days, there was no hope. Dan pada saat itu tidak ada harapan. But my mother again prayed. Lalu ibu saya berdoa lagi. And praise God, Dan puji Tuhan, she lived until she was 87. dia hidup sampai dia berumur 87 tahun. How? Bagaimana? By the grace of God. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? But listen, Tetapi dengar, my father became an Adventist. ayah saya menjadi seorang Advent. And he then went to look for us Dan akhirnya dia mencari akan kami with his new wife dengan istri yang baru to bring the gospel to us. untuk membawa akan Injil itu kepada kami. And we all became Seventh-day Adventists. Dan akhirnya kami semua menjadi orang Advent. And we became pastors. Dan kami menjadi pendeta. How? Bagaimana? By the grace of God. Oleh karena kasih karunia. And one day, Dan satu hari, my mother was invited to listen to me preach. ibu saya diundang untuk mendengarkan saya berkhotbah. And it was in the city where that woman was living. Dan itu adalah kota di mana wanita yang tadi yang mengkhianati dia tinggal. But my mother did not know she was living in that city. Tetapi ibu saya tidak tahu bahwa yang bekas temannya itu tinggal di kota itu. My brother found her as he was knocking on doors. Saudara saya temukan dia ketika dia sedang ketuk-ketuk pintu. So he invited her to come to listen to me preach. Jadi dia undang ibu itu untuk datang mendengarkan saya berkhotbah. And then tell her that my mother would be there. Dan katakan bahwa ibu saya akan datang di sana. And invited my mother to come and hear me preach. Dan undang juga ibu saya untuk datang karena saya tell her that berkhotbah. the woman would be there. Dan katakan kepada dia bahwa sahabatnya yang dulu itu ada di tempat itu. Sabbath morning, Sabat pagi,
He took us to church, Dia bawa kami ke gereja. my wife and I and my mother, Saya, istri saya, dan ibu and saya. he said, Dan dia katakan, I got to go and do something. saya harus pergi dan lakukan I'll sesuatu be right hal. back. Saya akan kembali lagi. So we waited. Jadi kami menunggu. He returned. Dia kembali And we were waiting in the entry of the church. dan kami menunggu di depan daripada gereja My itu. mother had her head down Ibu saya kepalanya and the tertunduk door opened. dan pintu dibuka. She looked up to see if it was her son. Dia melihat apakah itu adalah anaknya. 35 years had passed. 35 tahun sudah berlalu. And the woman, Dan wanita itu she entered into the church masuk ke dalam gereja and stopped. dan berhenti. She saw my mother. Dia melihat ibu saya. My mother saw her. Ibu saya melihat dia. They recognized each other immediately. Mereka saling mengenali dengan cepat. And I wondered what my mother would do. Dan saya masih ingat apa yang ibu saya katakan mau lakukan. Would she tear the woman's eyes out? Dia mau tarik matanya. But I'll tell you what happened. Tapi saya kasih tahu apa yang terjadi. Her cheek began to quiver. Pipi mulai bergetar. The tears began to fall. Air mata mulai jatuh. And she stepped forward. Dan dia melangkah ke depan. And she took the woman and pressed her against her chest. Dan dia peluk bekas sahabatnya ini dekat ke dadanya. And kissed her. Dan dia cium dia. Only the grace of God can do that. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa melakukan itu. What do you say? Kira-kira apa yang Anda katakan? You and I Anda dan saya need the grace of God. membutuhkan akan kasih karunia Tuhan. We need to ask for forgiveness. Kita butuh meminta akan pengampunan. But more than that, Tetapi lebih dari itu, we need to ask for rich pouring of God's grace. kita butuh meminta kuasa Tuhan yang besar itu melalui kasih karunia. Through God's grace, Dengan kuasa Tuhan, you can find forgiveness for others. kita bisa dengan kasih karunia Tuhan kita bisa memberikan akan pengampunan kepada orang lain. Through the grace of God, Melalui kasih karunia Tuhan, you can find power for sin. Anda bisa mendapatkan kuasa untuk menang dari dosa. Ask for it. Minta itu. Do what? Apa itu? Ask for it. Minta itu. Don't just confess. Jangan hanya memohon pengampunan. Claim the power. Minta kuasanya itu. How many of you want to claim that power? Berapa banyak dari antara Anda yang mau meminta kuasa itu? Any of you? Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father, Bapa di sorga, we thank you for this wonderful gift. kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih yang begitu indah. We're not worthy, Kami tidak layak, but we thank you that you provided. tetapi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan ini. Oh God, Ya Tuhan, change us biarlah Engkau merubah kami through that wonderful gift. dengan pemberian yang begitu indah itu. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.